Kisah nyata horor pesugihan pemilik salon kecantikan single MOM berjuang demi masa depan anak. Niluh Kartika adalah seorang ibu tunggal berusia 27 tahun yang tinggal di Denpasar, Bali, sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Namun, di balik pesona itu, hidup Niluh dipenuhi dengan kesedihan dan tantangan yang berat. Setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 2 tahun lalu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit, harus menghidupi kedua anaknya, Dika dan Mira, yang masing-masing berusia 5 dan 7 tahun. Setiap pagi, Niluh bangun dengan semangat yang terkadang sulit dipertahankan. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anaknya, seringkali berupa nasi dengan sayur dan telur. Dika dan Mira, meskipun masih kecil, sudah bisa merasakan beban yang dipikul oleh ibunya. Mereka tidak banyak mengeluh, tetapi senyum mereka seringkali terlihat pudar. Niluh selalu berusaha menampilkan wajah ceria di depan mereka, meskipun hatinya penuh dengan kerinduan akan suaminya dan ketakutan akan masa depan. Setelah menyiapkan anak-anak untuk sekolah, Niluh bersiap-siap untuk membuka salon kecilnya, Salon Melati. Salon itu terletak di sebuah gang kecil yang tidak jauh dari pasar tradisional. Meskipun ia telah merancangnya dengan penuh cinta, dengan dekorasi sederhana dan suasana yang hangat, pelanggan seringkali memilih salon-salon yang lebih besar dan modern dengan berbagai fasilitas yang lebih lengkap. Ini menambah rasa frustasi dan keputusasaan dalam dirinya. Salon Melati bukan hanya sekadar tempat kerja bagi Niluh, itu adalah impian yang ingin ia wujudkan demi anak-anaknya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tetapi kenyataan seringkali tidak sejalan dengan harapan. Setiap hari, ia menunggu dengan penuh harap, berharap ada pelanggan yang datang, tetapi seringkali hanya ada 1 atau 2 orang yang mampir. Pendapatan yang ia dapatkan tidak cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. Di saat-saat sepi, Niluh sering merenung. Ia mengenang masa-masa ketika suaminya masih ada. Mereka berbagi impian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Suaminya, seorang pengusaha kecil, selalu optimis dan penuh semangat. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Tanpa suaminya, hidupnya terasa hampa dan penuh kesepian. Ia merasa seolah-olah dunia telah meninggalkannya, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik semakin redup. Namun, sebagai seorang ibu, Niluh bertekad untuk tidak menyerah. Ia harus berjuang demi anak-anaknya. Setiap kali melihat Dika dan Mira bermain, ia teringat betapa pentingnya bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang layak. Ia mengumpulkan semua tenaga dan semangatnya untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai mencari cara untuk menarik lebih banyak pelanggan ke salonnya, meskipun seringkali usahanya berakhir sia-sia. Suatu sore, saat menutup salon, Niluh melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul di pinggir jalan, membicarakan berbagai hal. Ia merasa terasing dari kehidupan sosialnya. Ia ingin bergabung, tetapi rasa malu dan ketidaknyamanan menghalanginya. Ia merasa dirundung dengan stigma sebagai ibu tunggal yang berjuang sendiri, dan itu membuatnya semakin terpuruk. Ketika malam tiba, Niluh duduk di teras rumahnya yang sederhana, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia berharap agar ada cahaya harapan yang dapat menerangi jalannya. Dalam keheningan malam, pikirannya melayang, membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu agar tidak terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan. Hari-hari berlalu, dan meskipun kesulitan selalu menghantuinya, Niluh terus berusaha. Ia mencari pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya dalam bidang kecantikan, berharap dapat menawarkan layanan yang lebih baik di salonnya. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang terus mengganggu. Apakah semua usaha ini akan membuahkan hasil? Apakah ia akan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya? Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, Niluh menyadari bahwa ia tidak sendirian. Banyak ibu lain di luar sana yang juga berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Namun, setiap malam sebelum tidur, ia tidak bisa menghindari rasa takut akan masa depan. Tanpa menyadarinya, ketidakpastian dan kesedihan itu akan membawanya pada pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya.
Dengan harapan yang masih menyala meskipun redup, Nilu Kartika melanjutkan perjalanan hidupnya, menanti hari-hari yang lebih baik di depan, meski di balik semua itu, ada bayangan gelap yang akan segera menghampirinya. Malam itu, suasana di Denpasar terasa berbeda. Hawa hangat yang biasanya menyelimuti kota terasa lebih menyesakkan. Nilu Kartika pulang dari salon dengan langkah yang berat, pikirannya berkecamuk. Sejak pagi, ia merasakan beban di dadanya semakin berat. Uang yang didapat dari salon tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Ia merasa terdesak, seolah dunia menekannya dari segala sisi. Setelah menyiapkan makan malam sederhana untuk Dika dan Mira, ia duduk di teras rumah sambil menatap gelapnya malam. Suara jangkrik yang berisik dan sesekali suara motor yang melintas di jalan raya menjadi teman sepinya. Dalam bayang-bayang kegelapan, ia teringat akan tawaran Mangku Wayan, seorang dukun yang dikenal di daerahnya. Pertemuan singkat mereka di pasar beberapa minggu lalu masih menghantui pikirannya. Mangku Wayan adalah sosok yang menarik perhatian. Dengan penampilan yang khas, berpakaian serba hitam dan janggut panjang, ia memiliki aura yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa terpesona sekaligus ketakutan. Wayan dikenal sebagai dukun yang mampu membantu orang-orang yang terjebak dalam kesulitan. Dalam obrolan mereka, Wayan menawarkan solusi yang tampak menggiurkan, ritual pesugihan yang melibatkan perjanjian dengan jin penunggu pura. Nilu ingat bagaimana Wayan berbicara dengan nada tenang, seolah-olah ia tahu persis apa yang dirasakan Nilu. Kekayaan tidak selalu datang dari kerja keras, Ibu. Terkadang, kita perlu membantu diri kita sendiri dengan cara yang berbeda, katanya sambil menatap langsung ke mata Nilu. Saat itu, Nilu merasa terpesona, tetapi juga ragu. Keluarganya sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional, dan ia selalu diajarkan untuk tidak berurusan dengan hal-hal gaib. Namun, saat malam semakin larut, rasa penasaran menguasai pikiran Nilu. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang menjemukan, dan tawaran Wayan terasa seperti cahaya di ujung terowongan gelap. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia bertanya kepada beberapa teman yang mungkin tahu tentang Mangku Wayan dan praktik pesugihan. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan rutinitas di salon, Nilu pergi ke pura tempat Wayan melakukan ritual. Pura itu terletak di tepi hutan, dikelilingi oleh pepohonan besar yang memberikan suasana mistis. Saat Nilu tiba, ia melihat beberapa orang sedang melakukan persembahan dan berdoa. Suasana di sana terasa tenang, tetapi juga penuh dengan misteri. Setelah menunggu beberapa saat, Mangku Wayan muncul dari balik bayangan pepohonan. Ia mengenakan kain tenun yang indah, dan saat melihat Nilu, senyum lebar menghias wajahnya. "Ibu kembali," tanyanya dengan nada ramah. Nilu merasa berdebar. Ia mengangguk, menyampaikan ketertarikan dan kebutuhannya akan bantuan. Wayan mempersilakan Nilu duduk di bangku kayu yang terletak di depan pura. Ia mulai menjelaskan proses ritual pesugihan. Untuk mendapatkan kekayaan, kamu harus membuat perjanjian dengan makhluk halus. Mereka membutuhkan tumbal, dan kamu harus memberikan sesaji setiap bulan, jelasnya dengan nada meyakinkan. Tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi jika kamu berani dan tulus, kekayaan itu akan datang. Nilu merasakan ketegangan dalam dirinya. Apa yang harus saya lakukan? Apa risikonya? Tanyanya. Wayan menjawab dengan tenang, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tetapi jika kamu ingin mengubah nasib, terkadang kamu harus mengambil risiko. Saat itu, Nilu merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Ia ingin percaya bahwa ini adalah jalan keluarnya. Setelah percakapan yang cukup panjang, Nilu akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Ia merasa seolah sudah tidak ada pilihan lain. Dengan tekad yang membara, ia pulang ke rumah, memikirkan semua yang telah dijelaskan Wayan. Di dalam hatinya, ada harapan baru yang mulai tumbuh, meskipun disertai rasa takut akan apa yang akan terjadi. Hari-hari berikutnya, Nilu mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual pertamanya. Ia membeli bahan-bahan sesaji seperti bunga, dupa, dan minyak wangi. Setiap kali ia melihat barang-barang tersebut,
rasa campur aduk kembali muncul, bahagia dan cemas akan apa yang akan datang. Ia tidak memberitahu anak-anaknya tentang rencananya, takut jika mereka merasa khawatir. Pada malam bulan purnama, saatnya tiba. Di dalam hati, Nilu berdoa agar ritual tersebut benar-benar bisa mengubah kehidupannya. Ia mengenakan baju terbaik yang dimilikinya, berharap penampilannya bisa membawa keberuntungan. Dalam perjalanan menuju pura, ia merasa seolah dunia di sekelilingnya berubah. Suara angin dan dedaunan berdesir, seolah mengingatkannya akan keputusan yang diambil. Sesampainya di pura, suasananya terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Wayan sudah menunggu, dan dengan gerakan tangan yang anggun, ia memanggil Nilu untuk mendekat. Ingat, ibu harus fokus dan tulus. Ini adalah langkah pertama menuju kekayaan, katanya sambil mempersiapkan altar kecil untuk ritual. Saat Wayan mulai membacakan mantra, Nilu merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Suasana menjadi semakin intens, dan ia merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Dalam gelapnya malam, kedamaian dan ketakutan saling berkejaran. Ia mulai meragukan keputusannya, tetapi saat itu, tekadnya sudah terlanjur mengakar. Ia ingin mengubah nasib keluarganya, apapun yang terjadi. Ritual itu berlangsung lama, dengan Wayan memimpin setiap langkah dengan penuh keyakinan. Setelah selesai, Wayan menepuk bahu Nilu dan berkata, "Sekarang, kamu telah melakukan langkah awal. Kekayaan akan segera datang, tetapi ingatlah untuk selalu memberikan sesaji setiap bulan." Dengan hati berdebar, Nilu pulang ke rumah. Ia merasa campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Dalam perjalanan pulang, ia melihat bintang-bintang yang berkilau di langit, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Namun, di dalam pikirannya, ada suara yang terus mengingatkan bahwa semua ini mungkin bukan jalan yang benar. Setelah melangkah masuk ke rumah, Nilu menatap Dika dan Mira yang sudah tertidur. Ia merasakan kasih sayang yang mendalam untuk mereka, tetapi juga rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Apakah ia telah mengambil jalan yang salah demi kebahagiaan anak-anaknya? Pertanyaan itu terus menghantui, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik menjadikannya merasa lebih tenang, setidaknya untuk malam itu. Ini menggambarkan perjalanan batin Nilu yang penuh dengan keraguan, harapan, dan keputusan yang akan membawanya ke jalan yang tidak terduga. Dia berjuang dengan perasaannya sendiri, antara keinginan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya dan rasa takut akan konsekuensi dari pilihan yang diambil. Malam bulan purnama tiba dengan keanggunan yang memikat, mengubah langit menjadi lautan cahaya kemasan. Suasana di Denpasar terasa lebih magis dari biasanya, dan Nilu Kartika merasa jantungnya berdebar-debar saat ia bersiap untuk ritual pertamanya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, kebaya sederhana berwarna biru tua yang membalut tubuhnya, membuatnya terlihat anggun meskipun penuh dengan ketegangan. Dalam benaknya, malam ini adalah malam yang akan mengubah nasibnya. Sebelum berangkat, Nilu menyiapkan sesaji dengan cermat. Ia memilih bunga melati yang harum dan segar, dupa beraroma manis, serta minyak wangi yang biasa digunakan untuk menghormati leluhur. Setiap elemen itu dipilihnya dengan penuh rasa percaya dan harapan. Ia meletakkan semua bahan di atas sebuah nampan kayu yang sederhana, lalu menghela napas dalam-dalam. Di hadapan Dika dan Mira yang sudah tidur nyenyak, ia berdoa agar segala yang dipilihnya membawa keberkahan. Perjalanan menuju pura terasa lebih panjang dari biasanya. Ketika melangkah, rasa cemas menyelimuti pikirannya. Banyak pertanyaan berkecamuk, apakah semua ini benar? Apakah ada risiko yang harus dihadapi? Namun, saat melihat foto suaminya di meja, ia mengingat kembali janji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Tekadnya semakin kuat. Sesampainya di pura, suasana terasa mencekam. Bulan yang purnama memancarkan sinar lembut, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekitar. Pepohonan besar di sekitar pura tampak seolah berbisik, seolah memberi peringatan atau mungkin menyambut kedatangannya. Di pintu pura, Mangku Wayan sudah menunggu, mengenakan kain tenun hitam yang elegan. Ia tersenyum lebar melihat Nilu,
tetapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat Niluh merasa was-was. "Selamat datang, Ibu. Malam ini adalah malam yang penting," kata Wayan sambil mengajak Niluh memasuki pura. Di dalam, suasana semakin terasa sakral. Altar dihiasi dengan bunga-bunga dan dupa yang membara, menciptakan aroma yang menenangkan namun sekaligus misterius. Wayan meminta Niluh untuk duduk di bangku kecil di depan altar. Dengan suara tenang, ia mulai menjelaskan setiap langkah ritual yang akan dilakukan. Sebelum memulai, ibu harus menyiapkan hati dan pikiran. Ini adalah perjanjian yang tidak bisa dianggap enteng. Kita akan memanggil makhluk halus yang akan membantu ibu mencapai kekayaan. Niluh mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Wayan mulai membacakan mantra-mantra yang dalam dan rumit, suaranya bergetar di udara malam. Ia menggerakkan tangannya dengan luwes, menciptakan pola-pola yang tampak magis. Niluh memperhatikan setiap gerakan, merasakan getaran yang mulai memenuhi ruangan. Seolah ada energi yang mengalir di antara mereka. Saat mantra dibacakan, Niluh merasakan sesuatu yang aneh. Suara angin berdesir, dan lampu-lampu di sekitar pura mulai berkedip. Di dalam hati, ia merasa campur aduk, antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Wayan menginstruksikan Niluh untuk meletakkan sesaji di altar. Dengan tangan bergetar, ia meletakkan bunga melati, dupa, dan minyak wangi, berharap semua itu dapat diterima dengan baik oleh makhluk yang akan dipanggil. Setelah sesaji siap, Wayan melanjutkan ritual dengan menyalakan dupa. Asapnya mengepul ke atas, membawa harapan dan doa Niluh menuju langit. "Sekarang, kita akan memanggil jin penunggu pura," kata Wayan dengan suara tegas. Ia memfokuskan perhatian, dan seketika suasana di sekelilingnya terasa semakin berat. Niluh merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara bisikan lembut mulai terdengar, menembus keheningan malam. "Niluh," suara itu meresap ke dalam jiwa, membuatnya merinding. Ia menatap Wayan, tetapi dukun itu tetap fokus pada ritualnya. "Jangan takut, Ibu. Itu adalah suara makhluk yang ingin berkomunikasi," ucap Wayan, mencoba menenangkan hati Niluh. Saat ritual berlangsung, Niluh merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Suasana menjadi semakin mencekam, dengan cahaya bulan yang memantulkan bayangan aneh di dinding pura. Ia mulai merasa seolah-olah berada di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang salah. Setelah beberapa waktu, Wayan mengakhiri ritual dengan membaca mantra penutup. "Kini, ibu telah melakukan langkah pertama. Kekayaan akan segera menghampiri. Ingat, setiap bulan kamu harus memberikan sesaji agar perjanjian ini tetap kuat," katanya sambil tersenyum. Namun, sambil tersenyum, ada kerumitan di matanya yang membuat Niluh merasa ragu. Dengan perasaan campur aduk, Niluh pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, pikirannya melayang antara harapan dan ketakutan. Apakah benar kekayaan akan segera datang? Apakah ia sudah melakukan keputusan yang tepat? Dalam kegelapan malam, ia menatap bintang-bintang yang bersinar di atasnya, berdoa agar semua yang terjadi malam ini membawa kebaikan. Sesampainya di rumah, Dika dan Mira masih tertidur. Melihat wajah mereka yang damai, hati Niluh bergetar. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tetapi ia juga merasakan beban yang dihasilkan dari perjanjian yang baru saja dibuat. Ia tahu, ia tidak bisa membagikan beban ini kepada mereka. Dengan harapan baru yang masih menyala, ia bertekad untuk menjalani apa yang telah dipilihnya, meskipun ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Malam itu berakhir dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan harapan yang baru. Niluh menghadap ke langit, berharap agar langkah pertama ini menjadi awal dari perubahan yang diinginkannya. Namun, di balik harapan itu, ada bayangan gelap yang mengintai, menunggu untuk menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak ia pahami. Ini menggambarkan perjalanan ritual pertama yang penuh ketegangan, harapan, dan keputusan yang akan mengubah jalannya hidup Niluh selamanya. Setelah ritual pertamanya, kehidupan Niluh Kartika mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang dramatis.
Dalam waktu singkat, salon melati yang dulunya sepi kini dipenuhi dengan pelanggan. Masyarakat mulai membicarakan salon kecil itu, dan reputasinya meningkat dengan pesat. Namun, di balik kesuksesan yang tampak, ada bayangan gelap yang semakin menghampirinya. Pada pagi hari yang cerah, Nilu membuka salon dengan semangat baru. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Pelanggan datang silih berganti, memadati kursi-kursi di dalam salonnya. Senyum lebar menghiasi wajah Nilu saat melihat Dika dan Mira yang berlari-lari di halaman depan, ceria dan penuh keceriaan. Ia merasa bangga bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak-anaknya. Namun, dengan setiap pelanggan yang datang, ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di salon menjadi semakin menegangkan. Nilu mulai merasakan kehadiran yang aneh setiap kali ritual pesugihan dilakukan. Suara-suara bisikan pelan sering kali menggema di telinganya, terutama saat malam tiba. Kadang-kadang, saat ia sedang memotong rambut atau mengaplikasikan perawatan kecantikan, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan. Beberapa hari setelah ritual, gangguan mistis itu semakin nyata. Saat sedang melayani seorang pelanggan, Nilu melihat bayangan hitam melintas di cermin salon. Ia terkejut dan hampir menjatuhkan gunting yang dipegangnya. Pelanggan yang sedang berada di kursi terkejut melihat ekspresi wajah Nilu. "Ada apa, Bu?" tanya pelanggan tersebut, khawatir. Tidak apa-apa," jawab Nilu, berusaha menenangkan diri. Namun, hatinya berdebar kencang. Ia mencoba mengalihkan perhatian pelanggan dengan berbincang-bincang, tetapi bayangan itu terus menghantuinya. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan hitam itu seolah kembali muncul, membuatnya semakin gelisah. Di malam hari, saat semua orang di rumah sudah tidur, Nilu merasakan ketegangan yang luar biasa. Suara angin berdesir di luar, seolah berbisik tentang sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Ia duduk di teras, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Dalam keheningan malam, suara bisikan itu kembali terdengar. "Nilu," suara lembut itu seolah memanggil namanya, membuatnya merinding. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Suatu malam, ketika sedang menyiapkan sesaji untuk ritual berikutnya, dia mendengar suara ketukan lembut di pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya gelap dan sunyi. Rasa takutnya semakin menguat. Sejak ritual pertama, setiap kali ia melakukan persiapan, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Nilu merasa seolah-olah telah menarik perhatian makhluk lain yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk menemui Mangkuwayan. Malam itu, ia berjalan cepat menuju pura, meskipun jalanan terasa sepi dan gelap. Setiap langkah yang diambilnya membuatnya merasa semakin waspada. Di dalam hati, ia berharap agar Wayan bisa memberikan penjelasan atas semua kejadian aneh yang dialaminya. Sesampainya di pura, Wayan sudah menunggu. Ia terlihat tenang, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Nilu merasa tidak nyaman. "Ada yang ingin kau tanyakan, Ibu?" tanya Wayan, seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Nilu. Setelah ritual itu, banyak hal aneh yang terjadi. "Saya merasa ada sesuatu yang mengawasi dan mendengarkan saya," ujar Nilu dengan nada cemas. Wayan mengangguk, tetapi tidak memberikan jawaban langsung. Ia meminta Nilu untuk duduk dan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dialaminya. "Setiap kali saya melakukan persiapan untuk ritual, saya mendengar suara, dan kadang saya melihat bayangan." "Apakah itu normal?" tanya Nilu, suaranya bergetar. Wayan terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ketika kita melakukan ritual untuk memanggil makhluk halus, kita juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Kadang, mereka yang kita panggil tidak ingin pergi setelah perjanjian dibuat." Kata-kata Wayan membuat jantung Nilu berdebar. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin mengalami gangguan seperti ini," keluhnya. Wayan menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus tetap berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Berikan sesaji yang lebih baik dan bersihkan niatmu. Mereka hanya ingin diperhatikan.
Mendengar itu, Nilu merasa bingung. Ia tidak ingin terlibat lebih dalam dengan dunia gaib, tetapi di sisi lain, ia merasa terjebak. Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanyanya, harap-harap cemas. Wayan menjawab, sekali perjanjian dibuat, sulit untuk menghapusnya. Tetapi kamu bisa mencoba ritual pembersihan agar makhluk tersebut tidak mengganggu hidupmu. Setelah pertemuan itu, Nilu pulang dengan pikiran yang penuh keraguan. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti, bayangan gelap yang selalu mengintainya. Dalam pikirannya, dia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ia harus lebih berhati-hati, tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan janji untuk memberikan sesaji. Hari-hari berlalu, dan gangguan yang dialami Nilu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat sedang menyiapkan sesaji, ia melihat cermin di depan salon bergetar. Dia merasa seolah bayangan hitam itu menari-nari di dalam cermin, membuatnya semakin ketakutan. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras di salon, tetapi suara-suara aneh terus menghantui pikirannya. Beberapa pelanggan mulai mengeluh tentang suasana di salon. Mereka merasa tidak nyaman saat berada di sana, dan beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan aneh di sudut ruangan. Nilu merasa tertekan dan bingung. Dia tidak ingin kehilangan pelanggan yang telah datang dengan susah payah, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Dengan perasaan tertekan dan penuh ketidakpastian, Nilu mulai mempertimbangkan untuk menghentikan ritual pesugihan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa keputusan itu tidak mudah. Dia sudah terlanjur terlibat dalam dunia yang gelap ini, dan merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi setiap langkahnya. Malam itu, saat semua orang di rumah sudah tidur, Nilu berbaring di tempat tidurnya, mencoba menenangkan pikiran. Namun, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih mendesak. Nilu, bantu kami, suara itu seolah menggema di dalam kepalanya, membuatnya merasa terjaga. Dia merasa terjebak antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Ini menggambarkan ketegangan yang semakin meningkat dalam kehidupan Nilu setelah ritual pertamanya. Meskipun ia mendapatkan kesuksesan dan pelanggan yang banyak, ia juga harus menghadapi gangguan mistis yang semakin nyata. Keputusannya untuk terlibat dalam pesugihan membawa konsekuensi yang sulit dihadapi, dan ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Ketidakpastian dan ketakutan mulai menggerogoti hidupnya, membawa dampak pada kesehatan mental dan emosionalnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun salon melati terus ramai, hati Nilu Kartika dipenuhi dengan kebimbangan dan kecemasan. Setiap malam, saat ia menyiapkan sesaji untuk ritual pesugihan, suara bisikan yang mengganggu semakin intens. Keberhasilan salon seakan menjadi bumerang yang menekan jiwanya. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lepaskan. Suatu sore, setelah melayani pelanggan, Nilu duduk sendirian di bangku kecil di sudut salonnya. Ia menatap cermin, melihat dirinya yang tampak lelah dan cemas. Dengan riasan wajah yang sudah mulai memudar dan rambut yang terurai, ia merasa kehilangan jati diri. Dalam bayang-bayang cermin, ia melihat bayangan hitam melintas sekali lagi, dan jantungnya berdegup kencang. Rasa takut menghantuinya, tetapi di satu sisi, ada keinginan untuk mengabaikan semua itu demi masa depan anak-anaknya. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan. Ia mulai berbicara dengan beberapa teman yang pernah terlibat dalam ritual serupa. Banyak dari mereka yang menceritakan tentang pengalaman mistis yang menyertai kesuksesan mereka. Namun, ada juga yang memperingatkan tentang harga yang harus dibayar. Kekayaan itu datang dengan beban, Nilu. Kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan, kata salah satu temannya, membuat hatinya semakin berat. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Nilu duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang yang berkilau di langit. Ia teringat akan masa-masa bahagia ketika suaminya masih hidup. Mereka selalu bermimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tetapi kini semua itu terasa jauh dari jangkauan.
Ia merasa terjebak dalam keputusan yang salah, dan penyesalan mulai merayap ke dalam hatinya. Niluh mulai mengingat kembali bagaimana ia terjun ke dalam dunia pesugihan. Semuanya dimulai ketika ia merasa terdesak, tidak ada pilihan lain yang bisa diambil. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi kini ia menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan tidak sebanding dengan ketenangan yang hilang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah suaminya akan bangga melihat semua ini. Apakah ia akan menganggapnya sebagai pengorbanan demi keluarga, atau justru sebagai kesalahan fatal. Keberhasilan salon memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari, tetapi di balik itu semua, ada bayangan gelap yang semakin menekan. Niluh merasa bahwa ia tidak bisa berbagi beban ini dengan anak-anaknya. Dika dan Mira, yang masih kecil, tidak seharusnya terbebani oleh keputusan yang diambil ibunya. Dalam pikiran dan hati Niluh, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti. Suatu malam, saat sedang menyiapkan sesaji, suara bisikan itu kembali terdengar. "Kembalilah, Niluh, berikan kami lebih," suara itu menggema, membuatnya terkejut. Ia merasa seolah makhluk-makhluk itu tidak ingin pergi. Rasa takut dan penyesalan semakin mendalam. Ia merasa terikat dalam perjanjian yang tidak bisa diubah. Dalam keputusasaannya, ia kembali teringat akan kata-kata Mangku Wayan. "Jika kamu ingin mengubah nasib, terkadang kamu harus mengambil risiko." Namun, risiko ini terasa semakin berat. Dalam kebingungan, Niluh memutuskan untuk menulis surat kepada suaminya. Ia duduk di meja kecil di teras, menyalakan lampu minyak, dan mulai menulis dengan air mata mengalir di pipinya. "Kekasihku, aku ingin meminta maaf. Aku telah mengambil jalan yang mungkin salah. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tetapi aku takut aku telah kehilangan diriku sendiri," tulisnya, merasakan setiap kata yang dituliskan. Ketika selesai, ia menatap surat itu, merasa seolah mengirimkan pesan kepada suaminya yang sudah tiada. Ia berharap semoga arwah suaminya bisa mendengar dan memaafkannya. Niluh tahu bahwa keputusan yang diambilnya tidak bisa diubah, tetapi ia ingin mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuan awalnya, membangun kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Keesokan harinya, saat membuka salon, suasana terasa berbeda. Meski ramai dengan pelanggan, ada yang aneh di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi, menunggu untuk mengambil sesuatu darinya. Ketika pelanggan datang, ia berusaha tersenyum dan memberikan pelayanan terbaik, tetapi dalam hatinya, ia merasa kosong. Dika dan Mira bermain di sudut salon, keceriaan mereka seakan menjadi pelipur lara baginya, tetapi ia juga merasa cemas akan masa depan yang tidak pasti. Malam itu, saat menyiapkan sesaji, ia memutuskan untuk berbicara dengan Mangku Wayan sekali lagi. Dengan tekad yang bulat, ia merasa perlu mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia inginkan. Dalam perjalanan menuju pura, rasa cemas dan harapan berkumpul menjadi satu. Apa yang akan terjadi jika ia mengakhiri semua ini? Apakah makhluk-makhluk itu akan marah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, tetapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Sesampainya di pura, Wayan sudah menunggu dengan tatapan serius. "Ibu datang lagi," tanyanya. "Saya merasa terjebak dalam perjanjian ini. Saya ingin menghentikannya," jawab Niluh tegas, meskipun hatinya bergetar. Wayan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Memang sulit untuk membalikkan perjanjian, tetapi ada cara untuk meminimalkan dampaknya. Kamu harus melakukan ritual pembersihan dan meminta maaf kepada makhluk tersebut. Dengan rasa campur aduk, Niluh mendengarkan penjelasan Wayan. Ia tahu bahwa langkah ini mungkin sangat berisiko, tetapi ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Ia ingin mengakhiri hubungan yang menakutkan ini, meskipun ia tahu bahwa semua ini tidak akan mudah. Ini menggambarkan perjalanan batin Niluh yang penuh dengan pertimbangan dan penyesalan. Meskipun ia meraih kesuksesan, ia harus berhadapan dengan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ketakutan, kebimbangan, dan rasa bersalah menghantuinya, menjadikannya semakin tertekan.
Nilu berusaha mencari cara untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi ia tahu bahwa jalan itu mungkin tidak akan mudah untuk dilalui. Setelah pertemuan dengan Mangku Wayan, Nilu Kartika merasa ada harapan baru, tetapi perasaan was-was itu tetap menggerogoti jiwanya. Ia tahu bahwa ritual pembersihan yang dijadwalkan akan menjadi langkah terakhir yang menentukan. Setiap malam, suara bisikan yang terus-menerus menghantuinya membuatnya semakin gelisah. Ia merasa seolah terjebak dalam cengkeraman makhluk yang tidak ingin melepaskannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan di salon tetap berjalan, suasana hati Nilu sangat berbeda. Ia merasa seolah-olah hidupnya terbelah antara kesuksesan yang diraih dan ketakutan yang terus mengintai. Setiap kali melihat bayangan di cermin, ia ingat akan perjanjian yang telah ia buat. Ia teringat akan kata-kata Wayan, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Di tengah kesibukan salon, kehadiran makhluk halus semakin terasa. Suatu malam, saat melayani pelanggan, Nilu merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus di dalam ruangan. Pelanggan di kursi perawatan menatapnya dengan bingung. "Bu, kenapa ruangan ini terasa dingin?" tanyanya. Nilu berusaha tersenyum, tetapi hatinya berdebar. "Mungkin ada angin dari luar," jawabnya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat malam tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih mendesak. "Nilu, bantu kami," suara itu menggema di dalam kepalanya, membuatnya merasa terjaga. Ia merasa terjebak antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusannya untuk terlibat dalam pesugihan. Keesokan harinya, saat menyusun rencana ritual pembersihan, Nilu merasa cemas. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, bunga, dupa, dan air suci, sebagai persembahan. Ia berharap ritual ini bisa mengakhiri semua gangguan yang mengintainya. Keterpurukan mentalnya membuatnya merasa semakin lemah. Ia merasa seperti orang yang berjalan di tepi jurang, siap terjatuh kapan saja. Malam ritual pembersihan tiba. Nilu mengenakan kebaya putih yang melambangkan kesucian dan harapan. Ia berdoa dalam hati agar semua yang akan dilakukan malam ini bisa membebaskannya dari cengkeraman makhluk halus. Dalam perjalanan menuju pura, langit terlihat gelap dan mendung. Hujan mulai turun, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Setiba di pura, hujan semakin deras. Suara gemuruh petir menambah ketegangan dalam hati Nilu. Wayan telah menunggu di dalam pura, terlihat tenang meskipun cuaca buruk. "Kamu siap?" tanya Wayan, suaranya tenang tetapi penuh peringatan. Nilu mengangguk, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Ia hanya ingin mengakhiri semua ini dan mendapatkan kembali hidupnya. Wayan memulai ritual dengan membaca mantra, sementara Nilu menyiapkan sesaji di altar. Asap dupa mulai mengepul, dan suasana di dalam pura terasa semakin sakral. Namun, saat mantra dibacakan, Nilu merasakan kehadiran yang kuat. Bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut pura, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dengan penuh kemarahan. "Jin, dengarkan kami," teriak Wayan, berusaha mengontrol situasi. "Kami datang untuk meminta maaf dan mengakhiri perjanjian ini." Suara Wayan menggema, tetapi bayangan itu semakin mendekat, membuat jantung Nilu berdegup kencang. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, dan dalam hatinya, ia merasa seolah-olah semua ini adalah kesalahan fatal. Saat ritual berlangsung, suara bisikan itu semakin keras. "Kamu tidak bisa pergi, Nilu. Kami butuh kamu." Suara itu membuatnya merinding. Ia berusaha untuk tetap fokus, tetapi ketakutan menyelimuti pikirannya. Dalam keadaan panik, ia mulai merasa bahwa ia tidak bisa melanjutkan ritual ini. "Wayan, saya tidak bisa. Saya tidak mau," teriaknya, tetapi Wayan terus membacakan mantra dengan penuh keyakinan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Wayan mengakhiri ritual. "Sekarang, kembalilah ke tempatmu dan jangan lupa memberi sesaji setiap bulan," katanya, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kamu harus hati-hati, Nilu. Mereka tidak akan pergi dengan mudah." Dengan hati yang penuh ketakutan,
Nilu pulang. Setiap langkah terasa berat, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Ketika sampai di rumah, ia melihat Dika dan Mira sudah tertidur. Melihat wajah anak-anaknya, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa bersalah dan tertekan. Apakah semua ini akan berakhir buruk bagi mereka juga? Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, suara bisikan itu kembali terdengar. Kamu tidak bisa melarikan diri, Nilu. Suara itu semakin mendekat, membuatnya terbangun dalam ketakutan. Ia tidak bisa tidur, merasa seolah-olah ada yang mengintainya. Dalam kegelapan, ia mulai merasakan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Beberapa hari setelah ritual, kehidupan di salon masih berjalan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Pelanggan mulai mengeluh tentang suasana di salon yang terasa aneh. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Nilu merasa tertekan dan bingung, tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Suatu malam, saat sedang mengunci pintu salon, Nilu mendengar suara keras dari belakang. Ia berbalik dan melihat kaca jendela pecah. Ketika ia mendekat, ia melihat bayangan hitam melintas. Ketakutan menyelimuti dirinya, dan ia berlari keluar, meninggalkan salon yang kini terasa seperti tempat terkutuk. Rasa putus asa dan ketidakberdayaan mulai melanda hatinya. Dalam kebingungan dan rasa ketakutan, Nilu memutuskan untuk menemui Wayan lagi. Ia merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Dalam perjalanan menuju pura, hujan mulai turun lagi, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Setiap tetes air hujan seolah menyiratkan kesedihan dan ketidakpastian. Setelah tiba di pura, Wayan menunggu di dalam. Ada yang tidak beres, kan? Tanya Wayan dengan nada serius. Nilu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Saya tidak bisa bertahan lagi. Mereka tidak ingin pergi. Saya merasa terjebak, teriaknya. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Wayan menatapnya dalam-dalam. Kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Ketika kita memanggil mereka, kita juga harus bersiap untuk menerima apa yang mereka inginkan, katanya. Nilu merasa jiwanya tertekan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia inginkan. Keesokan harinya, saat membuka salon, Nilu merasakan ketegangan yang luar biasa. Suasana di dalam salon terasa lebih kelam, dan pelanggan yang datang tampak tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa semuanya akan segera berakhir. Suatu malam, saat ia menyiapkan sesaji untuk ritual berikutnya, ia mendengar suara keras dari dalam salon. Ketika ia memasuki ruangan, ia menemukan semua barang berantakan, seolah ada sesuatu yang marah. Ketakutan menyelimuti dirinya. Dalam keadaan bingung, ia berlari keluar, meninggalkan salonnya yang kini terasa seperti neraka. Rasa putus asa dan kesedihan menguasai hatinya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. 1 minggu kemudian, kehidupan Nilu berubah selamanya. Pada suatu malam, saat Dika dan Mira bermain di halaman, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Mobil yang melaju kencang menabrak mereka. Dalam sekejap, hidupnya hancur. Ia berlari ke arah anak-anaknya, tetapi semuanya terlambat. Dalam kehampaan yang mengerikan, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan buruk yang diambilnya. Kehilangan yang dialaminya membuatnya terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah dunia telah runtuh di hadapannya. Dalam keputusasaannya, ia mengingat kembali semua perjanjian yang telah ia buat. Ia merasa bersalah dan menyesal karena telah memilih jalan yang salah. Semua yang diimpikannya untuk anak-anaknya kini telah sirna. Ini menggambarkan dampak dari keputusan Nilu yang terlibat dalam pesugihan. Meskipun ia mendapatkan kesuksesan, akhirnya ia harus membayar harga yang sangat mahal. Kehidupan yang bahagia berubah menjadi mimpi buruk, dan ia terpaksa menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Ketidakpastian, rasa bersalah, dan kehilangan menyelimuti hidupnya, menjadikannya sebagai pelajaran berharga tentang bahaya mencari kekayaan melalui cara yang tidak benar.
Kehidupan Nilu Kartika berubah drastis setelah tragedi yang merenggut anak-anaknya. Rasa kehilangan yang mendalam menyelimuti hari-harinya, dan suasana di rumah menjadi sunyi, seolah waktu berhenti. Setiap sudut rumah mengingatkan pada Dika dan Mira, yang dulunya ceria dan penuh kehidupan. Sebuah kesedihan yang tak terlukiskan merasuki jiwa Nilu, membuatnya merasa terasing dari dunia di sekitarnya. Dalam kebisuan malam, Nilu seringkali duduk di teras, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Dalam hati, ia mengingat semua kenangan indah bersama anak-anaknya. Mereka berlari-lari di halaman, tawa ceria yang pernah memenuhi rumah kini hanya tinggal kenangan. Setiap kali teringat senyum mereka, air mata tak henti-hentinya mengalir. Ia merasa seolah-olah kehilangan separuh jiwanya. Selama beberapa minggu setelah tragedi, Nilu tidak mampu menjalani kehidupan yang normal. Salon melati yang dulunya ramai kini sepi. Pelanggan menjauh, merasa tidak nyaman dengan aura kesedihan yang tajam. Beberapa bahkan mengeluhkan suasana mistis yang mengelilingi salon, dan banyak yang berbisik tentang kejadian buruk yang menimpa keluarga Nilu. Dalam kesepian dan kehilangan, ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak ada ujungnya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Nilu terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Suara hujan yang deras membuatnya merasa seolah-olah alam pun berduka bersamanya. Dalam keadaan bingung, ia melihat ke arah meja kecil di samping tempat tidurnya, di mana foto keluarga yang bahagia masih tersimpan. Dalam foto itu, Dika dan Mira tersenyum lebar, dan ia merasa terhimpit oleh rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya, menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan Mangku Wayan. Ia merasa perlu untuk bertemu dengannya, berharap bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya yang tak terjawab. Dengan tekad yang bulat, ia mengenakan pakaian terbaiknya, meski tampak kusam. Ia ingin meminta maaf, bukan hanya kepada anak-anaknya yang telah pergi, tetapi juga kepada makhluk yang telah ia panggil dalam keputusasaannya. Sesampainya di pura, hujan masih mengguyur deras. Wayan terlihat menunggu, wajahnya mencerminkan rasa prihatin. "Ibu, ada yang ingin kamu sampaikan?" tanyanya dengan lembut. Nilu menatapnya dengan mata penuh air mata. "Saya ingin meminta maaf. Saya tidak tahu tindakan saya akan membawa konsekuensi seberat ini," ucapnya dengan suara bergetar. Wayan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia meminta Nilu untuk duduk di altar. "Kamu harus memahami bahwa ketika kita berurusan dengan makhluk gaib, kita tidak hanya memanggil kekuatan, tetapi juga mengambil tanggung jawab atas perjanjian yang kita buat," katanya dengan nada serius. "Apakah ada cara untuk membalikkan semua ini? Untuk mengembalikan anak-anak saya?" tanya Nilu dengan penuh harapan. Wayan terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tidak ada cara untuk mengubah yang telah terjadi. Namun, kamu bisa melakukan ritual permohonan maaf kepada arwah anak-anakmu dan makhluk yang kamu panggil." Dengan hati yang berat, Nilu mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan semua beban yang menggerogoti jiwanya. Ia mempersiapkan sesaji, bunga, dupa, dan air suci, sebagai bentuk permohonan maafnya. Dalam suasana yang dipenuhi ketegangan, Wayan mulai memimpin ritual. Ketika mantra dibacakan, suara hujan terdengar semakin keras, seolah alam pun merasakan kesedihan yang mendalam. Asap dupa mengepul, menciptakan suasana yang sakral dan mencekam. Nilu merasakan kehadiran yang kuat, dan air mata mengalir deras saat ia mengingat Dika dan Mira. "Maafkan saya, anak-anakku. Maafkan ibu yang telah berbuat salah," katanya sambil terisak. Saat ritual berlangsung, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan mendesak. "Kembalilah, Nilu. Kami tidak ingin pergi," suara itu menggema, membuat hati Nilu bergetar. Ia merasa terjebak antara dua dunia, dunia yang penuh dengan cinta dan kenangan, dan dunia yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Wayan terus membacakan mantra, dan suasana semakin mencekam. Nilu merasakan kehadiran makhluk yang ia panggil sebelumnya, dan dalam hati, ia berdoa agar semuanya bisa berakhir.
Kami tidak ingin pergi, kami ingin bersamamu. Bisikan itu semakin terdengar, membuat jiwanya tertegun. Ia merasa kehilangan kendali, dan ketakutan kembali merayap ke dalam hatinya. Setelah ritual selesai, Wayan menatapnya dengan penuh empati. Kamu telah melakukan yang terbaik, tetapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ini adalah pelajaran yang harus kau hadapi, katanya. Niluh merasa hancur. Ia tahu bahwa meskipun ritual ini bisa membantu menenangkan arwah, tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Dalam perjalanan pulang, hujan mulai reda, tetapi hatinya tetap penuh dengan kesedihan. Ia merasa bahwa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dika dan Mira. Meskipun ia berusaha untuk menghadapi kenyataan, rasa sakit dan penyesalan selalu membayangi setiap langkahnya. Setibanya di rumah, suasana terasa sepi dan sunyi. Ia melihat foto-foto anak-anaknya yang tergantung di dinding, dan air mata kembali mengalir. Maafkan ibu, sayang, bisiknya, merasakan beban yang begitu berat di hati. Ia merasa terasing dari dunia, seolah-olah semua kebahagiaan yang pernah ada telah sirna. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan harus terus berjalan, hati Niluh tetap merasa kosong. Dia berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi bayangan anak-anaknya tidak pernah hilang. Dalam kesendirian, ia mulai merenungkan makna kehidupan dan bagaimana ia bisa kembali ke jalan yang benar. Ia ingin mengingat Dika dan Mira dengan cinta, bukan dengan penyesalan. Dalam pencariannya untuk menemukan kedamaian, Niluh mulai terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Ia membantu anak-anak lain yang membutuhkan, berharap bisa memberikan sesuatu sebagai bentuk pengorbanan dan pengingat akan anak-anaknya. Meskipun rasa sakit itu tidak bisa dihapus, ia merasa bahwa memberikan kasih sayang kepada anak-anak lain bisa menjadi cara untuk menghormati kenangan Dika dan Mira. Akhir cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi Niluh dan semua yang mendengarnya. Dia belajar bahwa pencarian kekayaan melalui cara yang tidak benar hanya akan membawa penderitaan. Dalam prosesnya, ia menemukan bahwa cinta dan kedamaian adalah hal yang paling berharga, dan tidak ada kekayaan yang bisa menggantikan kehilangan yang dialaminya. Kehidupan Niluh diakhiri dengan kesedihan, tetapi ia menemukan harapan dalam memberi dan mencintai kembali. Ia menyadari bahwa meskipun kehilangan itu tak terbayangkan, cinta yang ia miliki untuk anak-anaknya akan selalu hidup dalam hatinya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, ia belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan dan kedamaian yang didapat melalui cara yang benar dan jujur.